Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Ratnawati, peserta Diklat Calon Kepala Sekolah tahun 2021 dari SMP Islam Baitul Makmur, Kota Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kegiatan rencana tindak lanjut yang meliputi pertama, kegiatan rencana proyek kepemimpinan di Sekolah Magang 1, Sekolah Asal SMP Islam Baitul Makmur. Yang kedua, kegiatan kajian manajerial di Sekolah Magang 1 dan Sekolah Magang 2. Yang ketiga, kegiatan peningkatan kompetensi di Sekolah Magang 2 SMP PGRI 4 Malang. Yayasan Baitul Makmur berdiri sejak tahun 2008, berada di Jalan Sawah Jajar 17B nomor 58 Kota Malang. Salah satu bidang pendidikan di Yayasan Baitul Makmur yaitu SMP Islam Baitul Makmur. SMP Islam Baitul Makmur memiliki visi misi sebagai berikut. Profil SMP PGRI 4 Malang sebagai Sekolah Magang 2. SMP PGRI 4 berdiri pada tahun 1981, dilatar belakangi oleh kebutuhan masyarakat terhadap sekolah lanjutan, karena daya tampung SMP negeri tidak mampu menerima lulusan SD. Saat ini berada di Jalan Ki Ageng Gibek 44, Madiopuro, Kedung Kandang, Malang, Jawa Timur. Memiliki visi misi sebagai berikut. Kegiatan RPK dibimbing oleh dua mentor. Yang pertama, Ibu Sri Winaryati, SPD MM, Pengawas Pembina Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Yang kedua, Ibu Endang Setiawati, SPD, Kepala SMP PGRI 4 Malang. Kegiatan RTL yang pertama adalah kegiatan RPK. Kegiatan RPK merupakan kegiatan di mana calon kepala sekolah mengidentifikasi masalah-masalah terkait pembelajaran dan mengidentifikasi inovasi-inovasi sebagai bagian dari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Kegiatan RPK dilaksanakan di SMP Islam Baitul Makmur yang merupakan sekolah magang 1, sekolah asal sebagai unit kerja peserta Diklat Calon Kepala Sekolah. Pada masa pandemi saat ini, SMP Islam Baitul Makmur melaksanakan pembelajaran secara daring, tetapi pembelajaran tersebut dirasakan kurang efektif oleh para guru. Salah satu indikator kurang efektifnya pembelajaran daring yaitu kehadiran siswa saat pembelajaran daring sangat rendah. Hal tersebut dikaitkan dengan hasil analisis rapor mutu yang sudah divalidasi. Ditemukan bahwa masalah utama dalam pembelajaran yaitu rendahnya pemanfaatan media pembelajaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dan adanya surat edaran Wali Kota nomor 52 tahun 2021 yang menyatakan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan dilakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Maka solusi yang bisa dilaksanakan yaitu pelaksanaan workshop, media pembelajaran hybrid, yaitu media yang mengintegrasikan aktivitas pembelajaran online dan tatap muka sehingga pembelajaran bisa lebih efektif. Adapun tujuan dan indikator keberhasilan sebagai berikut. RPK dilaksanakan dalam 2 siklus, yaitu RPK dilaksanakan di Sekolah Magang 1 di SMP Islam Baitul Makmur. Pada tahap persiapan diawali dengan sosialisasi kepada warga sekolah terkait program yang akan dilaksanakan. Dilanjutkan dengan pembentukan panitia dan job desk kepanitiaan. Selanjutnya melakukan rapat koordinasi dengan panitia. Berikut ini tahap RPK siklus 1. Monitoring dilaksanakan pada saat pelaksanaan workshop. Sedangkan evaluasi dilaksanakan setelah pelaksanaan workshop. Hasil monitoring dan evaluasi siklus 1 sebagai berikut. Implementasi penerapan media pembelajaran hybrid guru-guru bisa dilihat sebagai berikut. Refleksi dan tindak lanjut. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, perlu diadakan siklus 2 untuk refleksi penerapan media pembelajaran hybrid. Siklus 2. Persiapan koordinasi dengan kepanitiaan secara online. Pelaksanaan, peserta atau Bapak Ibu guru melakukan refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran hybrid. Monitoring dilaksanakan pada saat pelaksanaan workshop, sedangkan evaluasi dilaksanakan setelah pelaksanaan workshop. Hasil monitoring dan evaluasi siklus 2 sebagai berikut. Refleksi dan tindak lanjut. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, tujuan kegiatan mengalami peningkatan. Dengan memanfaatkan waktu yang cukup sedikit, kami dapat melaksanakan KBM secara luring dan daring dengan bersamaan.
Nah, dalam satu momen kita bisa melaksanakan dua pembelajaran, dua arah, yaitu siswa online yang ada di rumah dan juga siswa offline yang ada di sekolah. Sangatlah membantu, khususnya untuk menyamakan materi yang disampaikan, sehingga tidak ada kelompok kelas yang mengalami ketertinggalan materi dan juga membuat kelas menjadi lebih hidup. Dengan hybrid learning, pembelajaran jadi semakin mudah. Hybrid learning itu membuat belajar lebih mudah dan lebih menyenangkan. Kami, para orang tua, sedikit banyak juga mengikuti proses belajar mengajar. Kegiatan RTL yang kedua. Kegiatan RTL yang kedua adalah kajian manajerial yang dilaksanakan di dua sekolah. Sekolah Magang 1 SMP Islam Baitul Makmur dan Sekolah Magang 2 SMP PGRI 4 Malang. Kegiatan kajian manajerial merupakan kegiatan di mana calon kepala sekolah mengidentifikasi capaian 8 standar nasional pendidikan. Pada tahap persiapan dilakukan 1. Sosialisasi program kajian manajerial. 2. Persiapan pengumpulan bukti nyata yang ada di sekolah. Yang ketiga, penyusunan panduan wawancara. Keempat, menentukan sasaran dan membuat lembar observasi. Kelima, menentukan sasaran dokumen yang akan dikaji terkait dengan aspek atau komponen yang telah ditentukan di masing-masing SNP yang akan dikaji. Berikutnya, kondisi ideal masing-masing aspek atau komponen menurut regulasi. Tahap pelaksanaan sebagai berikut. Pengumpulan bukti nyata kondisi sekolah dan rapot mutu dengan cara wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil kajian manajerial di dua sekolah sebagai berikut. Kegiatan RTL yang ketiga yaitu peningkatan kompetensi yang dilaksanakan di Sekolah Magang 2 SMP PGRI 4 Malang. Kegiatan peningkatan kompetensi bertujuan untuk meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah berdasarkan kebutuhan individu dengan belajar dari kepala sekolah mentor 2. Pada tahap persiapan, peserta diklat calon kepala sekolah memilih salah satu dimensi kompetensi yang paling rendah dari hasil analisis kebutuhan peningkatan kompetensi atau AKPK. Kemudian berupaya meningkatkan dimensi kompetensi tersebut dengan belajar dari mentor 2 di Sekolah Magang 2, yaitu kepada Ibu Endang Setiawati pada tahap pelaksanaan sebagai berikut. Hasil kegiatan peningkatan kompetensi sebagai berikut. Demikian paparan rencana tindak lanjut pada kegiatan OJT 2 Diklat Calon Kepala Sekolah tahun 2021. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.